Dua informasi penting kita sampaikan pada hari ini. Siap-siap para pensiunan. Pemerintah fix akan cairkan gaji pensiunan bulan Juni 2025 pada tanggal berikut ini dan serta nominalnya. Lantas apakah ada kenaikan di gaji Juni 2025? Kemudian yang kedua terkait dengan siap-siap skema baru pensiunan lebih ketat dan berbasis iuran. Apakah benar? Kapan mulai diberlakukan? Percepatan skema fully funded, pesangon, dan gaji K13. Serta gaji bulanan pensiun yang akan dicairkan pada bulan Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya kita bahas. Masuk dulu kepada pencairan gaji pensiunan yang akan dicairkan, apakah ada kenaikan di bulan Juni. Bapak Ibu, setiap bulan dapat gaji meskipun tidak bekerja, itu salah satu keunggulan menjadi seorang pensiunan PNS. Anda kemungkinan penasaran sebenarnya untuk gaji pensiunan PNS bulan Juni 2025 apakah ada kenaikan atau tidak? Dan bagaimana juga dengan pencairan gaji ke-13? Pemerintah telah menjamin dalam undang-undang bahwa setiap bulannya pensiunan PNS akan mendapatkan uang dari gaji dan tunjangan. Gaji pensiunan PNS bulan Juni 2025 kapan cair? Dan berapa besarannya? Tentu menjadi pertanyaan yang kadang-kadang muncul di pikiran kita semua. Secara keseluruhan, gaji pensiunan PNS golongan 1 sampai dengan 4 akan dicairkan di bulan dan waktu yang sama tanpa ada perbedaan apapun. Namun, perbedaan besaran gaji di tiap golongan tidak bisa dihilangkan. Sebagai contoh, gaji pensiunan PNS golongan 4B 2025 lebih kecil dari yang diperoleh golongan 4C sampai 4E. Namun di saat yang bersamaan, nominal gaji pensiunan PNS golongan 4B 2025 juga lebih besar ketimbang golongan di bawahnya, yakni 1A sampai 4A. Jika mengikuti dari apa yang sudah terjadi sebelum-belumnya, gaji akan dicairkan di tanggal 1 secara serempak. Sebelumnya, bahkan pemerintah melalui PT Taspen tetap mencairkan gaji pensiun di tanggal 1 meskipun itu tanggal merah sekalipun. Jadi sudah terjawab bahwa pemerintah akan tetap mencairkan gaji pensiunan PNS periode Juni 2025 di tanggal 1. Ini sudah menjadi hal yang cukup umum. Selanjutnya, jangan lupa untuk melakukan autentikasi Taspen sesuai dengan jadwal yang berlaku dengan langkah-langkah yang telah ditentukan menggunakan aplikasi Anda. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya pencairan gaji bulanan yang akan dicairkan di bulan Juni, tetapi juga ada pencairan gaji ke-13 yang juga akan dicairkan. Pencairan gaji ke-13 akan dicairkan pada bulan Juni 2025, meskipun tanggalnya masih belum rilis kapan pencairannya, tapi dipastikan akan cair di bulan Juni. Untuk besaran gaji maupun gaji ke-13 ini masih sama, tidak ada kenaikan ya. Untuk gaji ke-13 berpatokan kepada nominal gaji Bapak Ibu di bulan Mei. Sedangkan untuk gaji pensiun bulan Juni masih sama dengan gaji bulan Mei. Jadi tidak ada tidak ada kenaikan ya. Karena di tahun 2025 ini pemerintah masih belum mengumumkan terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan. Selanjutnya informasi terkait dengan percepatan skema fully funded siap-siap, skema baru yang lebih ketat dan berbasis iuran. Pemerintah mematangkan skema baru pensiun ASN, TNI, Polri. Efisienkah dan siapkah kita menerima pesangon pensiun dengan skema baru ini? Pemerintah tengah mempersiapkan skema baru pensiun bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri yang berpotensi merevolusi sistem jaminan hari tua yang selama ini berjalan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Kementerian Keuangan sedang mematangkan rencana besar ini, mengingat beban negara untuk membayar pensiunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bakti menjelaskan bahwa jumlah penerima pensiun terus bertambah sekitar 3,1% atau sekitar 116.000 jiwa setiap tahun. Pada 2020, penerima pensiun tercatat sebanyak 3,26 juta jiwa dan diproyeksi mencapai 4,25 juta jiwa pada 2029.
Artinya, beban keuangan negara untuk membayar pensiun akan semakin berat bila tidak ada reformasi mendasar. Selama ini gaji ASN dipotong untuk iuran yang dikelola Taspen untuk ASN dan Asabri, untuk TNI dan Polri, guna jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Namun uang pensiun bulanan tetap ditanggung oleh APBN. Skema ini dinilai tidak berkelanjutan. Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pemerintah memperkenalkan pendekatan baru, skema iuran pasti. Dalam skema ini, manfaat pensiun akan disesuaikan dengan usia pensiun, masa kerja, dan akumulasi iuran peserta. Salah satu perubahan penting adalah pengaturan usia pensiun normal yang kini didefinisikan minimal 55 tahun, serta diperkenalkannya konsep retirement age, usia berhenti bekerja, dan pensionable age, usia mendapatkan hak pensiun. Ini menandai pergeseran sistemik dari skema yang bergantung pada negara menjadi skema yang lebih mandiri dan akuntabel secara individu. Skema baru juga mengatur manfaat pensiun lain, termasuk pensiun cacat dengan definisi lebih halus, lebih luas, mencakup disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Dana pensiun berbasis syariah juga mendapatkan perhatian khusus, termasuk ketentuan bahwa sanksi denda tidak boleh digunakan sebagai aset dana, melainkan untuk kegiatan sosial. Selanjutnya, bagi ASN, TNI, Polri yang masih aktif, skema baru akan berdampak pada besaran manfaat yang diterima di masa pensiun. Iuran bulanan akan bersifat wajib, dengan kewajiban pemberi kerja menyetorkan tepat waktu. Keterlambatan pembayaran akan dicatat sebagai utang yang bisa ditagih dan dikenakan bunga setara deposito. Sebuah kebijakan yang bertujuan melindungi hak pensiunan. Namun, peserta yang masuk sebelum 12 Januari 2023 tetap mengacu pada Undang-Undang 11 tahun 1992. Artinya, transisi ini berlaku hanya untuk peserta baru, untuk menghindari gejolak atau resistansi dari pensiunan lama. Undang-Undang P2SK menetapkan evaluasi sistem pensiun paling lama setiap 3 tahun. Faktor yang dipertimbangkan antara lain, kondisi ekonomi makro dan harapan hidup. Tak menutup kemungkinan usia pensiun akan diperpanjang untuk menyesuaikan dengan tren demografi dan kesehatan masyarakat. Dari perspektif fiskal, langkah ini sangat logis, beban APBN bisa ditekan, efisiensi terjaga. Namun dari sisi peserta, diperlukan literasi finansial tinggi agar mereka memahami dan mempersiapkan pensiun secara mandiri. Jika tidak, bisa jadi yang terjadi bukan kesejahteraan hari tua, tetapi keterkejutan finansial. Reformasi sistem pensiun adalah keniscayaan, namun yang perlu dikawal adalah implementasinya agar tetap adil, transparan, dan tidak memberatkan ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah punya PR besar dalam mensosialisasikan dan mengedukasikan jutaan peserta agar siap menghadapi masa depan tanpa menggantungkan hidup sepenuhnya pada negara. Pemerintah terus melakukan percepatan reformasi skema pensiun yang direncanakan akan berubah menjadi fully funded. Tetapi untuk kapan mulai direalisasikan, hingga saat ini masih belum dirilis oleh pemerintah kapan mulai akan direalisasikan.